Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjut materi kita pada pertemuan kelima dan keenam. Topik pertemuan kelima dan keenam kita adalah grammar dan bahasa. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa sifat operasi dalam bahasa otomata, operasi dasar string, beberapa pengertian dasar, dan teori bahasa. Itu pada pertemuan 1, 2, 3, 4. Jadi sekarang kita belajar grammar dan bahasa. Grammar itu adalah tata bahasa. Di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia juga ada grammar. Fungsinya adalah supaya adanya pemahaman yang satu antara yang satu dengan lain dalam pengucapan sebuah bahasa. Itulah disebut grammar. Makanya definisi dari grammar itu adalah tata bahasa. Nah, selanjutnya di dalam grammar, di dalam bahasa komputer ada juga istilah grammar. Grammar di sini berfungsi untuk komputer itu supaya mengerti apa yang kita ketik, mengerti apa yang kita maksud. Jadi komputer juga punya grammar dan bahasa, punya juga bahasa tata bahasa tersendiri. Jadi bukan hanya bahasa manusia, bahasa komputer juga punya tata bahasa tersendiri. Pertama dulu kita belajar konsep dasar dari grammar. Dalam pembicaraan grammar, anggota alfabet dinamakan simbol atau token. Grammar itu anggotanya alfabet. Apa itu alfabet? Alfabet adalah A, B, C sampai C. Bukan hanya juga alfabet dan dinamakan juga sebagai simbol terminal. Jadi di dalam grammar ada istilah simbol terminal atau token, di mana itu adalah alfabet. Alfabet itu adalah A, B, C sampai C. Simbol terminal bukan hanya alfabet, ada juga operator, ada juga tanda baca. Jadi banyak sekali simbol-simbol terminal. Itu yang digunakan grammar. Selanjutnya kalimat adalah deretan hingga simbol-simbol terminal. Kalimat deretan hingga simbol-simbol terminal. Jadi kalimat yang kita ucapkan setiap saat, kalimat itu terdiri atas simbol-simbol terminal. Saya ulangi lagi, simbol terminal itu adalah ada ABC, operator, tanda baca, dan seterusnya. Itu disebut dengan terminal. Kalimat adalah susunan dari simbol-simbol terminal. Naik lagi ke atasnya, bahasa. Bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat. Jadi kalimat itu adalah satu biasanya sebuah kalimat itu merupakan sebaris kalimat yang awal hingga titik itu kalimat. Kalau bahasa itu adalah himpunan beberapa kalimat disebut bahasa. Seperti yang sampaikan ini kan bahasa, itu ada beberapa kalimat, itu disebut bahasa. Selanjutnya simbol-simbol terminal. Jadi di dalam grammar bahasa komputer ada disebut simbol-simbol terminal. Yang pertama adalah huruf kecil awal alfabet, misalnya A, B, dan C. Yang kedua simbol operator, misalnya tambah, kurang, bagi, kali, dan seterusnya. Ada juga simbol tanda baca, misalnya buka kurun, koma, tutup kurun, tanda seru, dan simbol-simbol tanda baca yang lain. Itu disebut dengan simbol terminal. Seterusnya si string yang dicetak tebal, ya string. String ini sama dengan kata yang dicetak tebal. If, then, dan else. Selanjutnya ada disebut dengan simbol-simbol non-terminal. Huruf besar awal alfabet misalnya A, B, C. Huruf S sebagai awal atau string yang tercetak mirip misalnya expand dan stmt. Itu disebut non-terminal. Mungkin ada pertanyaan, apa itu terminal, apa itu non-terminal? Nah, kita baca definisi dari terminal dan non-terminal di sini. Pengertian terminal berasal dari kata terminate, berakhir. Maksudnya derivasi berakhir jika sentensial yang dihasilkan sebuah kalimat yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Pengertian not terminal berasal dari kata not terminate, belum atau tidak berakhir. Maksudnya derivasi belum tidak berakhir jika sentensial yang dihasilkan mengandung simbol non terminal. Tadi simbol terminal dan non terminal sudah kita pelajari. Misalnya ABC dalam huruf kecil, non terminal simbol ABC huruf besar. Macam mana contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Seperti ini. Oke, misalnya lah,
saya mengerti kata seperti kalimat seperti ini. Saya pergi ke sekolah. Oke, mana huruf besar di sini? S-nya. Mana huruf kecil? Ini. Dari A, ayah pergi ke sekolah. Tadi dijelaskan huruf kecil itu disebut terminal. Kenapa disebut terminal? Ini kan kita mengakhiri sebuah kata-kata. Ini mengakhiri sebuah kalimat. Yang mengakhiri sebuah kalimat biasanya bisa tanda baca dan huruf kecil. Makanya disebut terminal, berhenti. Sedangkan non-terminal itu biasanya huruf besar. Seperti S ini di sini. S di sini, dia biasanya, S ini digunakan biasanya, S besar di sini digunakan untuk mengawali. Berarti tidak berhenti, masih lanjut. Jadi artinya pada umumnya huruf besar digunakan untuk mengawali, makanya disebut non terminal, tidak berhenti, masih lanjut. Sedangkan huruf kecil, tanda baca digunakan untuk mengakhiri, berhenti sebuah kalimat, atau tanda berhenti sebuah kalimat, makanya disebut terminal. Mudah-mudahan Anda berhenti ya, mengerti. Mungkin Anda lagi bertanya, bagaimana dengan tanda baca? Ini tadi koma titik termasuk tanda baca yang lain itu tanda terminal. Terminal itu adalah berhenti, tandanya berhenti sebuah kalimat. Mungkin Anda bertanya, bagaimana dengan simbol operator? Simbol operator. Di dalam komputer, simbol operator, pengetikan simbol operator bukan seperti biasa yang kita pelajari secara matematika, misalnya kita ketik misalnya A tambah B sama dengan AB lah misalnya. Ya. Tidak seperti ini. Kalau seperti ini kan di tengah-tengah. Berarti operatornya tidak termasuk terminal. Berarti dia termasuk non terminal. Tapi di sini operator itu termasuk terminal. Berarti tanda berhenti. Nah, seperti ini ceritanya. Dalam pengetikan kode program, kalau Anda menggunakan operator, jarang Anda mengetik program A tambah B langsung AB. Tidak. Biasanya Anda menggunakan seperti ini, AB plus. Berarti di sini A tambah B, berarti angkanya plus. Atau Anda mengetik seperti I plus plus. I plus plus. Jadi di sini tanda plusnya adalah terminal, artinya tanda berhenti. Ini kan operasi matematika biasa. Kalau di dalam komputer seperti ini dia. Kalau misalnya A tambah B ya, Anda mengetik kode programnya AB tambah plus. Atau seperti ini. Atau kalau misalnya di dalam perulangan Anda harus seperti ini. Artinya I tambah I tambah I tambah. Ya, jadi seperti itu penggunaan. Makanya disebut operator di sini di dalam pemrograman termasuk terminal, bukan non-terminal. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ini disebut non-terminal. Terminal ya. Ini disebut non-terminal. Tapi di sini kalau dalam komputer dia termasuk terminal. Karena dia menandakan berakhirnya, berhentinya sebuah kata, sebuah kalimat. Jadi operator termasuk tanda berhentinya atau termasuk dalam terminal di dalam grammar konsep bahasa komputer. Dalam grammar bahasa komputer. Lanjut ya, jadi kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Jadi seperti itulah pengertian dari terminal dan non terminal. Jadi terminal di sini adalah terminate berhenti, non terminal tidak berhenti. Tanda bacanya terminal adalah huruf kecil, operator, dan tanda baca. Sedangkan non terminal adalah biasanya yang mengawali sebuah kalimat atau kata, biasanya menggunakan besar, misalnya A, B, dan C. Selanjutnya, di dalam grammar ada istilah produksi. Jadi istilah produksi di sini alfa, produksi, beta. Jadi ada istilah produksi. Jadi kalau misalnya dalam grammar ada istilah produksi. Ya.
Jadi ada istilah produksi, seperti ini dia, A, mana B. Jadi alfa, beta. Ini alfa ya. Beta lainnya, tapi anggaplah beta. Simbol alfa dalam produksi berbentuk A, produksi, beta disebut ruas kiri, produksi. Nah, jadi A, alfa di sini ruas kiri produksi, sedangkan simbol beta disebut ruas kanan produksi. Derivasi adalah proses membentukkan sebuah kalimat atau sentensial. Sebuah derivasi dinampakkan sebagai alfa derivasi B atau produksi beta. Sentensial adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol non-terminal atau campuran keduanya. Jadi ini, alfa dan beta ini tersusun atas simbol-simbol terminal dan non-terminal. Kalimat adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal. Jelaslah bahwa kalimat adalah kasus khusus dari sentensial. Oke, kita masuk ke grammarnya. Jadi seperti ini grammar dalam grammar dan klasifikasi Chomsky dalam bahasa otomata. Seperti ini, grammar disimbolkan dengan G, didefinisikan sebagai pasangan 4 tuple, yaitu FT, Fn, S, dan Q. Dan dituliskan sebagai G grammar, Ft, Fn, S, dan Q. Di mana himpunan Ft adalah himpunan simbol-simbol terminal, atau himpunan token-token atau alfabet. Jadi, Ft ini disebut simbol-simbol terminal. Terminal tadi udah tahu kan? Alfabet yang huruf kecil, operator, tanda baca, dan lain sebagainya. Fn, himpunan simbol-simbol non-terminal. Alfabet A sampai Z tapi huruf besar, S huruf besar, atau kata miring. S anggota Fn, simbol awal atau simbol start. Jadi S anggota dari himpunan simbol non-terminal, Fn. Q himpunan produksi atau isinya. Nah, jadi itulah grammar dan klasifikasi dari Chomsky. Berdasarkan komposisi ruas kiri dan ruas kanan produksi, alfa, produksi beta, Noam Chomsky mengklasifikasikan 4 tipe grammar. Nah, ini tipe grammar. Jadi, tipe grammar dalam bahasa komputer seperti ini. Pertama, tipe grammar tipe 0, ya, atau unscripted grammar atau UG atau UJ. Cirinya adalah alfa, beta anggota dari FT. FT ini adalah terminal, himpunan terminal, dan Fn adalah himpunan non-terminal. Di mana A ini mutlak lebih banyak daripada 0. Artinya A di sini tidak boleh kosong. Grammar tipe 1 atau konteks sensitif grammar atau CSG. Cirinya adalah A, alfa, beta anggota dari himpunan terminal atau himpunan non terminal, di mana 0 lebih kecil daripada A dan A lebih kecil atau sama dengan alfa. Jadi di sini alfa lebih banyak daripada B. Jadi himpunan beta di sini lebih banyak dari himpunan alfa. Selanjutnya grammar tipe kedua, konteks free grammar atau CFG. Cirinya adalah A anggota dari himpunan non terminal, B beta himpunan dari terminal dan atau non terminal. Grammar tipe ketiga yaitu regular grammar atau RG. Cirinya adalah alfa anggota dari himpunan non terminal, beta himpunan dari terminal, himpunan dari terminal kali non terminal, atau A anggota dari himpunan non terminal, beta himpunan anggota dari himpunan terminal, himpunan non terminal, dan himpunan terminal.
Mengingat keterangan simbol-simbol halaman 3 dan pada 5, maka ciri RG sering dituliskan sebagai berikut, jadi bisa dibaca sendiri. Jadi itu adalah tipe-tipe grammar dalam bahasa komputer. Macam mana kita menganalisisnya? Ya, seperti ini menganalisanya. Contoh analisa penentuan tipe grammar. Di sini. Grammar G, nah G1 dengan Q1. Q tadi adalah produksi ya. Q himpunan produksi, jadi isinya. Ini dia. S produksi AB. Sebenarnya AB, AB di sini sembarang. Hanya saja yang kita lihat di sini besar kecil, tidak harus AB-nya. Jadi di sini coba Anda lihat Q S produksi AB, B produksi B, B produksi B. Ruas kiri semua produksinya terdiri dari sebuah himpunan non terminal. Maka G kemungkinan tipe CFG atau RG. Selanjutnya karena semua rusakan terdiri dari sebuah FT atau FT, FE, maka G1 adalah RG. Apa itu RG? Regular grammar. Coba Anda lihat di sini. Ruas kiri semua produksinya terdiri atas sebuah FN. Ruas kiri di sini adalah S, B, B. Kalau Anda lihat semua ini S besar, B besar, B besar, itu termasuk dalam himpunan simbol-simbol non terminal, yaitu huruf besar. Makanya disebut di sini ruas kiri semua produksi terdiri dari sebuah FN. FN di sini adalah himpunan non terminal. Maka G kemungkinan tipe CFG atau RG. Kemungkinan CFG RG, kalau Anda lihat di sini A himpunan dari non terminal, A himpunan dari non terminal. Makanya dia kemungkinan CFG dan RG. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini alfa beta. Jadi alfa beta di sini, ini kiri, ini kanan. Jadi kalau Anda lihat tadi di sini, susunannya dianalisanya S A ke B ke B, dan B ke B. Jadi kalau kita tulis S ke AB, B ke BB, B ke B. Ke AB, baru di bawahnya ini AB, B ke B besar, B kecil, B ke B, keduanya baru B besar, B kecil. B ke B besar, B kecil. B ke B besar. Kalau Anda lihat di sini, S, B, dan B ini semuanya adalah
huruf besar. Maka huruf besar yang termasuk di dalam analisa ini adalah himpunan simbol-simbol non terminal. Himpunan simbol-simbol non terminal, kalau Anda lihat di tipe grammarnya, dia termasuk CFG dan RG. A anggota dari FN, A anggota dari FN. Jadi makanya ditulis ini, kemungkinan tipe CFG dan RG. Selanjutnya, karena ruas kirinya terdiri dari sebuah FT atau string FT FN, maka ke RG. Jadi setelah ditelusuri lagi, dia termasuk tipe ketiga, yaitu regular grammar. Kenapa? Coba Anda lihat di sini. Tipe kirinya, ya. Misalnya karena ini masih kemungkinan karena meluas ke kiri, setelah luas kanan ternyata dia RG, bukan CFG. Kenapa? Karena ruas kanannya dari sebuah FT. Oke, FT di sini ada, FT juga di sini. Jadi bisa CFG, bisa CRG. Tetapi hanya saja FT, FN, FT. Kenapa? Ada dua huruf di sini. Ada B, B. B besar, B kecil, B besar. B besar, B kecil ini kan gabungan dari terminal dan non-terminal. Gabungan dari himpunan terminal dan non-terminal. Makanya dia termasuk RG, bukan CFG. Kalau CFG dia FT atau FT himpunan terminal atau non-terminal. Sedangkan di sini ada dua, B, B. Sini juga A, B. Ada besar, ada kecil, ada terminal, ada non-terminal. Maka dia lebih cocok FT, FN. Jadi di sini adanya grammar ketiga adalah A, anggota dari himpunan terminal, non-terminal, B, anggota dari himpunan terminal, dan atau himpunan dari anggota terminal dan non-terminal. Jadi kalau Anda lihat di sini ada ruas kanannya A, B ini adalah himpunan terminal, non-terminal, di sini himpunan terminal, non-terminal, dan terminal. Maka lebih cocok dia jadi RG, makanya di sini jadi RG. Jadi itulah analisis penentuan tipe grammar. Nah, coba kita yang kedua ya. Apa lebih cocok ini? Tipe grammar yang kedua dengan Q2. S, BA, B, BP, B besar dengan B kecil. Nah, kalau Anda lihat luas kirinya, semuanya huruf besar. Berarti kemungkinan CFG dan RG. Karena di sini terminal, non terminal, non terminal. Ruas kiri perusinya terdiri atas luas kiri semuanya perusi atas sebuah himpunan non terminal, maka kemungkinan CFG dan RG. Jadi kemungkinan CFG dan RG lain. Selanjutnya karena semua ruas kanan terdiri atas FT atau stringnya FNFT, maka G2 adalah RG juga, tetap RG. Karena ini ada besar, ada terminal, non terminal, terminal di sini juga non terminal terminal. Jadi dia kan FNFT, maka termasuk RG. Oke, coba kita lihat cari yang CFG, yang nomor 3. Grammar G3 dengan Q G3. S, produksi BA, B besar A kecil. B, produksi B kecil, B besar. B, produksi B ke B kecil. Ruas kiri semua produksi terdiri atas FN. Nah, semua produksinya ruas kirinya terdiri atas FN. Atau himpunan non-terminal, maka G3 kemungkinan tipenya adalah CFG dan atau RG. Selanjutnya karena ruas kanan yang mengandung strain FTFN yaitu BP dan juga mengandung string FN FT, maka G bukan RG, dengan kata lain G adalah CFG. Nah, kenapa lah ini mirip-mirip lagi? Nah, coba Anda lihat susunan huruf besar dan kecil. Kenapa ini RG? Lihat susunan yang pertama adalah susunan huruf kalau Anda lihat di sini pada posisi string ini BP, di sini BA. BP, BA. Berarti dia FT, FN.
Fn, Ft. Jadi dia terbalik ya. Dia terbalik ya. Kalau di sini, kalau Anda lihat apa bedanya yang pertama kedua, ini kalau Anda lihat di sini, A besar, A kecil, B kecil. B besar, B kecil. Susunannya sama. Begitu juga di sini, B besar A di awal, di sini juga B besar awal. A kecil, A kecil. Nah, jadi Anda lihat di sini kenapa ini RG, di sini Anda lihat RG itu dia terminal dulu baru node terminal. Kalau CFG bisa node terminal, terminal atau node terminal. Jadi salah satu kalau pakai garis seperti ini, garis lurus ini berarti atau. Jadi yang lebih cocok di tiga ini adalah kenapa CFG. Lihat di sini, di CFG ini, B ini besar. Tapi dia di awal, kalau di sini dia B juga tapi kecil. Selanjutnya A-nya besar, A kecil, di sini B besar. Jadi di sini kalau Anda lihat ruas kanannya, ada yang berbeda terminalnya. Di sini pertama no terminal, ini terminal di sini. Terminal, ini no terminal. Jadi di sini dijelaskan selanjutnya karena ruas kanal mengandung string FTFE yaitu BP dan juga string FT itu maka G bukan RG melainkan kata lain CFG. Jadi makanya lebih cocok dia CFG kan di sini FT atau FN susunannya. Jadi tidak konsisten susunan dari grammarnya ya. Ini BA ini huruf besarnya awal di sini, BP ini huruf kedua yang besar. Jadi makanya dia CFG. Coba kita cari yang lain. Ini CSG. Menganalisa grammar yang terakhir. Grammar kelima dengan Q5 yaitu S AB S AB AB A AB A B C D. Nah, ruas kirinya mengandung string yang panjangnya lebih dari satu, yaitu A besar B. Jadi ruas kiri ada yang mengandung lebih dari satu. Maka G5 kemungkinan tipe CSG atau UG. Kenapa? Ah, lihat di sini. Dikasih tahu di sini A itu UG atau CSG. Kenapa dia? A ini dijelaskan di sini harus lebih banyak daripada 0. Jadi di sini harus lebih banyak A. Di sini juga 0 harus 0 lebih besar daripada A. Berarti A itu harus lebih banyak. Sedangkan di sini dikasih tahu bahwa ruas kirinya itu ada yang nilainya A besar B. Jadi ada yang lebih daripada 0 atau lebih daripada 1. Maka kemungkinan dia CSG dan UG atau UG. Selanjutnya karena kita lihat ruas kirinya. Selanjutnya karena ruas kirinya lebih pendek atau sama dengan ruas kanan maka G5 adalah CSG. Nah, coba lihat di sini. S AB S AB AB AAB ABCD. Jadi di sini semua ruas kirinya lebih pendek. Jadi ruas kiri lebih pendek atau sama dengan ruas kanan. Jadi ruas kiri lebih pendek. Dijelaskan di sini A-nya lebih kecil atau sama dengan beta. A lebih kecil daripada beta. A lebih kecil daripada beta. Di sini mana A lebih kecil? Nah, di sini A lebih kecil, betanya lebih banyak. A lebih kecil, betanya lebih banyak. A lebih kecil, betanya lebih banyak. Maka lebih cocok CSV. Atau lebih cocok konteks sensitif grammar. Karena termasuk dalam A, alfa, koma, beta, di mana himpunan, terminal, atau non terminal, 0 lebih besar dari A lebih kecil daripada beta, atau sama dengan. Jadi, makanya nomor 4 lebih cocok dengan CFG. Jadi, begitu juga analisa-analisa yang lain, yang bisa Anda pelajari di mata kuliah bahasa otomata ini. Jadi, mungkin karena video ini agak sulit saya menjelaskan, mungkin Anda juga agak sedikit kurang mengerti, maka saya mohon sama Anda untuk mempelajarinya
di rumah berulang kali, dipahami, diteliti. Penjelasan saya hari ini kurang lebih, semoga bermanfaat dan mohon jaga kesehatan. Jangan lupa di absen Anda melalui Google Class. Materi ini dan video ini saya kirim melalui Google Class. Mohon dipelajari dan ditonton ya. Ini pertemuan 5 dan 6, nanti pertemuan berikutnya kita pertemuan langsung UTS, sekalian materi pelajaran dan sekalian UTS. Jadi saya mohon dipelajari materi ini, jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Sekian pertemuan kita, mohon maaf sebelumnya, ada kata yang salah, mohon maaf dimaafkan, ada kata yang kurang, mohon dimaafkan, ada kata yang lebih juga mohon dimaafkan. Jadi saya mohon saran dan kritiknya bisa melalui grup, bisa juga melalui Telegram, bisa melalui video ini nanti ya. Sekian bisa kita pelajari, selamat sore.